Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini kita bahas ini ya, tentang ada perbedaan dari umat Islam. Ada yang kunut, yang satu tidak. Ada yang tahlil, ada juga yang tidak. Nah, itu bagaimana itu? Enggak. Dari Cikurang ya tidak naon itu masalah hilafiah. Kan emang besok jadi masalah itu adalah ketika orang lebih mengedepankan fikih daripada akhlak. Bahkan jujur ya, saya punya teman, dia menikah dengan latar belakang teman saya itu NU, dari keluarga NU. Dia menikah dengan istri yang latar belakangnya dari keluarga Persis. Apa dibilang oleh orang tuanya? Beda agamanya gitu. Ada sama aja Islam, KTP-nya Islam gitu. Tapi hanya karena beda ormas, organisasi massa. Dari NU kan ormas, Persis ormas. Nah, Islam kene kan, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya juga karena apa? Bermadhab. Rujukannya ya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Dzulkifli dan sebagainya. Masih Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi untuk orang-orang tertentu menganggap udah beda agama hanya karena beda pendapat. Itulah yang jadi masalah ketika kita lebih mengedepankan fikih. Fikih itu kan paham. Yang namanya paham dataran nilai-nilai subjektif, tergantung kita memandang. Itu kan paham, sehingga wajar kalau yang namanya fikih itu adalah perbedaan. Nah, ketika kita mengedepankan perbedaan, itulah yang suka jadi masalah. Padahal Rasulullah diutus, tujuan utamanya itu kan liutamima makarimal akhlak. Tujuan utama Rasulullah diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Ya kedepankanlah akhlak daripada fikih. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Madinu, agama itu apa sih?" Jawab Rasulullah, "Husnul khuluq." Akhlak yang baik. Masih nggak yakin itu sahabat, nanya lagi di depannya, "Madinu, apa sih agama?" Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Kemudian dari belakang ditanya, "Madinu," saking ingin meyakinkan jawaban Rasul, husnul khuluq. Nah, untuk yang keempat kalinya ketika ditanya Madinu, kata Rasulullah, "La tagdob," janganlah kamu suka marah, tahan emosi, jangan temperamental gitulah gitu. Karena emang apa yang diajak bicaranya seperti itu gitu. Apa ke gitu ya. Jadi artinya ketika ada orang yang seperti ini rewel itu ya coba nanya itu ya yang dijawab dianjurkan deh. Padahal jawabannya eta kene gitu. Kan ngeyel gitu, piambekeun kan. Nah, ya sebaiknya sabarlah, nggak usah temperamental. Akhirnya kan dijawabin seperti itu. Artinya akhlak itulah tujuan utama dari agama. Bahkan kata Rasulullah, "La yu'minu ahadukum malayaman jarohu," gitu. Jadi belum disebut beriman atau belum beriman salah seorang di antara kalian selagi tetangganya belum aman dari gangguannya. Tetangganya belum aman dari gangguannya. Nah, itu disebut belum beriman. Jadi artinya itulah akhlak kan. Misalnya gitu, kita mengadakan pengajian, suaranya mengganggu tetangga. Ya, pengajian bagus, tapi ketika mengganggu, akhlak kita di mana itu? Nah kan kata Rasul kan tadi, tidaklah atau belum sempurna atau belum beriman seseorang yang tetangganya masih merasa terganggu oleh dirinya. Berarti
itulah akhlak yang harus dikedepankan. Nah masalahnya kan kadang-kadang kita lebih mementingkan fikih, paham, pendapat daripada akhlak. Padahal ya tadi ya, kembali ke tadi yang teman saya, dia kan NU, istrinya Persis. istrinya Persis, tapi apa dibilang mertuanya beda agamanya, Masya Allah. Padahal Imam Syafi'i, beliau ini suatu ketika ziarah ke Irak, ke daerahnya Imam Hanafi, 7 hari di sana nginep Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i dipinta untuk mengimami sholat subuh oleh masyarakat atau oleh jamaah masjid yang dekat dengan, kebetulan masjidnya itu dekat dengan kuburan Imam Hanafi. Nah, Imam Syafi'i tidak dalam subuhnya itu tidak kunut. Kan penasaran, semua tahu bahwa Imam Syafi'i itu menganggap kunut dalam subuh hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah abad. Yang sunnah abad itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunatkan untuk sujud sahwi. Sedangkan Imam Hanafi kan tidak menganggap seperti itu, tidak menganggap sunnah. Tapi Imam Syafi'i tidak kunut. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya, karena saya tahu bahwa Imam Hanafi tidak menganggap kunut subuh itu hukumnya sunnah. Fataroktu, maka saya tinggalkan kunut di sholat subuh. Kenapa? Ta'adduban ma'ahu, karena menjaga akhlak saya, menjaga adab saya terhadap Imam Hanafi. Padahal sudah meninggal itu Imam Hanafinya, tapi tetap dihormati, dihargai, dan Imam Syafi'i tidak mau menselisihi pendapat Imam Hanafi meskipun sudah meninggal. Nah, itulah yang namanya beragama. Bahkan kadang-kadang kita justru mengedepankan fikih daripada akhlak. Ya akibatnya ya kacau lah. Padahal tadi tujuan utama dari Rasul itu untuk tujuan akhlak. Fikih memang perlu, tapi tetap akhlak harus dikedepankan. Suatu ketika lagi ada kisah tentang bagaimana akhlak dikedepankan daripada fikih. Imam Ali karramallahu wajhah, dia hendak sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Tapi di depan dia ada seorang kakek-kakek. Ya kita tahu kan kakek-kakek itu jalannya ya tikrok-tikrok gitu, lambat sekali kan. Imam Ali tidak berani mendahului kakek-kakek tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya tidaklah beriman seseorang yang tidak yang tidak menghormati orang tua. Makanya Imam Ali tidak mau mendahului. Karena apa? Karena menghormati orang tua yang berjalan di depannya. Nah, ketika hampir terbit matahari, habis waktu subuh, menjelang waktu subuh mau habis, Imam Ali sudah mau sampai ke pintu Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Si kakek-kakek tadi ternyata tidak masuk ke masjid. Disangka kan awalnya disangka mau sholat berjamaah di masjid, ternyata dia ngadon labas wae lempeng, tidak masuk masjid. Baru tahu Imam Ali, oh ternyata kakek-kakek ini agamanya adalah Nasrani. Di Madinah itu kan banyak ada Nasrani, ada Yahudi dan sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan dengan kejadian tersebut? Karena Imam Ali mengedepankan akhlak daripada fikih, saat itu matahari yang seharusnya sudah terbit ditahan oleh malaikat. Bahkan kunutnya rukuknya Rasulullah pun ditahan oleh malaikat. Jangan dulu berdiri, jangan dulu intidal. Karena apa? Karena ada Imam Ali yang lebih mengedepankan akhlak daripada fikih. Waktu berhenti. Padahal kalau
Iya, waktu itu padahal Rasulullah hendak i'tidal, tapi ditahan oleh malaikat. Jangan sampai Rasulullah i'tidal sebelum Imam Ali datang ke masjid. Matahari pun ditahan, jangan dulu terbit ya, sebelum Imam Ali ikut terlibat dalam sholat berjamaah. Kenapa itu? Karena akhlak Imam Ali yang lebih mengutamakan hormat kepada orang tua daripada pahamnya atau fikihnya. Bahkan kan dalam kitab-kitab fikih sendiri, ketika ada orang yang tenggelam misalnya, ada orang yang tenggelam, kita sedang sholat, nah, mana yang lebih utama? Apakah kita meneruskan sholat kita atau kita menyelamatkan orang yang tenggelam? Mana pilihannya? Melanjutkan sholat atau kita batalkan sholat untuk menolong orang yang tenggelam? Sholatnya wajib. Iya, baik. Sholat. Ya, ini yang wajib. Kalau sunnah makan nggak apa-apa. Ini yang wajib. Mana yang harus diutamakan? Mempertahankan sholat wajib atau kita menolong orang yang tenggelam? Jadi di mana nih? Di mana aja? Iya, Didi coba tebak. Ya, kan secara agama itu kan wajib sholatnya. Ya. Sholatnya adalah yang tenggelam makin. Wajib. Jadi mengedepankan sholat daripada menolong orang yang tenggelam. Kalau dalam Fathul Mu'in, nah ini rujukan di Fathul Mu'in, ini bukan pendapat saya. Dalam Fathul Mu'in ada di sana keterangan, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, selamatkan orang yang tenggelam. Kajian ting, sholat orang dibatalkan. Da komo lamun waktuna masih kene aya. Nah, kita bisa menyelamatkan dulu orang yang tenggelam. Selesai menyelamatkan orang yang tenggelam, kita sholat lagi. Hari orang tenggelam, namun orang misalkan terlambat nyawa ya cadangan nyawa. Itu artinya apa? Mengedepankan akhlak daripada fikih. Nah, saya pikir kalau kita memahami hal ini, meskipun berbeda-beda pendapat, berbeda-beda paham, ketika kita lebih mengedepankan akhlak daripada fikih, tidak akan ada itu perpecahan, percekrogan. Justru akan terjadi apa? Keindahan. Buktinya karena perbedaan saya dengan istri saya, alhamdulillah saya punya anak kan. Karena beda. Karena beda. Coba kalau Ya, saya memilih Iya. keburu tadi itu Mana? di Haramai. Lewat. Bisa lewat. Ada. Itu udah jam 3 sih. Ayo lewat 7. Jadinya di Haramai kan masih. Nah gitu, wallahu alam.